Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Adhana Wardianto dari jurusan Teknik Elektro, kelas reguler sore, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulang kembali pembahasan dari Pak Reza dari minggu lalu. Pembahasan dari Pak Reza pada minggu lalu saya akan mengulanginya dalam versi yang saya tangkap. Jadi pertama-tama ini adalah materi pertama dari mata kuliah elektronika analog. Di sini ada pengenalan OPAM atau bisa disebut penguat operasional. Penguat operasional ini adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Jadi OPAM ini secara umum bentuknya adalah IC. Nah, bentuknya seperti di gambar ini, memiliki 8 kaki kurang lebih. Penguat OPAM juga memiliki sifat-sifat. Sifat-sifatnya ialah penguatan tegangannya sangat besar, impedansi masuknya sangat tinggi, impedansi keluarnya rendah, dan karakteristiknya juga karakteristik frekuensinya juga lebar. Selanjutnya ke slide yang kedua tentang terminal atau kaki op-amp. Kaki op-amp ini ada dua. Ini bentukan op-ampnya ya, segitiga, dan kaki op-ampnya ada dua. Ada yang negatif dan ada juga yang positif. Pada gambar kiri ini memperlihatkan cara memberi daya dengan dua supply. Jadi V ini sebagai supply-nya, V yang ini sebagai supply ke satu, V yang ini sebagai supply yang kedua. Lalu diberikan beban, RL ini sebagai beban. Selanjutnya plus V dan min V ini sebagai sumber. Begitupun gambar yang sebelahnya, ini versi cara memberi daya dengan satu supply. Dan di sini ada keterangan mengenai kaki-kakinya op-amp. Kaki ke-1 dan kaki ke-5 ini offset nullnya. Jadi offset null ini untuk mengaktifkan si op-amp-nya. Dan kaki kedua itu sebagai inputan, di mana op-amp sebagai invertingnya. Dan kaki ketiga inputan, di mana op-amp sebagai non-inverting. Input inverting ini adalah polarisasi yang negatif ini. Ini inverting, ini non-inverting. Jadi yang non-inverting itu positif, yang invertingnya negatif. Selanjutnya kaki keempat adalah ground, kaki keenam output, kaki ke-7 positif, satu tegangan positif, kaki ke-8 tak digunakan. Selanjutnya op-amp 741 ini mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf ini berbeda di belakang angka 741 tersebut, membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Jadi huruf-huruf ini tuh mengindikasi perbedaan parameter-parameter ini. Huruf-huruf ini tuh mengindikasi perbedaan parameter-parameter ini. Selanjutnya IC op-amp 741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. Selanjutnya IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi inputnya 2 mega ohm dan impedansi outputnya 70 ohm, dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Nah, ini rangkaian op-amp untuk satu daya op-amp. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini.
Selanjutnya ini ada terminal output dan input, di mana maksimal tegangan output ini sama dengan positif tegangan saturasi dan minimal tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Nah, P saturasi ini di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Jadi andai kata tegangan supply-nya ada 15 volt, berarti tegangan saturasinya maksimal di positif 13 volt dan minimal di negatif 13 volt. Di sini ada AOL. AOL ini disebut penguatan atau gain terbuka dikarenakan tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Selanjutnya ini misalkan V supply plus min 15 volt, maka V saturasinya sama dengan plus minus 13 volt. Tadi yang saya jelaskan di sini, yang andai kata tegangan supply-nya 15 volt, berarti tegangan saturasinya maksimal di plus 13 volt. Itu dikarenakan V saturasi itu di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Nah, ini yang ED nya tadi kan AOL, sekarang yang ED. Kita akan menghitung ED dimana misalkan AOL ini 200.000 dan tegangan supply nya plus minus 13 volt, maka ED sama dengan positif V saturasi dibagi AOL sama dengan positif 13 volt dibagi 200.000, maka hasilnya 65 mikrovolt. Ada juga yang negatifnya, ED sama dengan negatif V saturasi. Jadi ini ada yang positif, ini versi yang negatif. Negatif V saturasi dibagi AOL, maka negatif 13 volt dibagi 200.000 sama dengan negatif 65 mikrovolt. Jadi kesimpulannya ini, apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt sampai dengan ED 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku tegangan output sama dengan ED dikali AOL. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Kesimpulan ini ialah tegangan output berada pada salah satu batas positif V saturasi atau negatif V saturasi. Untuk mempertahankan V0 tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Nah, di sini ada tabel. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Reza. Waktu minggu lalu Pak Reza menjelaskan baris 1 dan baris 2, maka dari itu saya akan melanjutkannya yang di baris ketiga. Di sini ada tegangan masuk negatif, nilainya min 10 mikro, tegangan masukan positifnya min 5 mikro, ED nya 5 mikro. Nah, 5 mikro ini, ED ini hasilnya dari min 10 mikro ditambah berapa yang hasilnya min 5 mikro, yaitu ditambah dengan 5 mikro. Jadi min 10 mikro ditambah berapa yang hasilnya min 5 mikro, yaitu 5 mikro. Jadi min 10 mikro ditambah 5 mikro hasilnya min 5 mikro. Nih, polaritasnya ED positif. Polaritas ED nya positif dikarenakan di sini tandanya positif. Lalu V0 sama dengan AOL dikali ED, itu AOL nya itu kan 200.000, berarti 200.000 dikali 5 mikro, hasilnya 1 volt. Polaritas V0 nya positif dikarenakan tandanya positif. V0 nya 1 volt dikarenakan nih hasilnya nih, V0 sama AOL dikali ED, hasilnya ini masukkan ke sini. Lalu plus 1 juta 1, tegangan masukan negatifnya plus 1 juta 1, tegangan masukan positifnya
plus 1 juta, ED-nya min 1. Di sininya polaritas ED-nya negatif dikarenakan ini tandanya negatif. Lalu V0 sama dengan AOL dikali ED-nya 200.000 dikali min 1 sama dengan min 0,2 volt. Polaritas V0-nya negatif dikarenakan di sini tandanya negatif. V0-nya tentu saja min 0,2 volt. Lalu lanjut, plus 5 mikro, ini tegangan masukan negatifnya. Lalu tegangan masukan positifnya 0, ED-nya min 5 mikro juga. Polaritas ED-nya negatif dikarenakan tandanya negatif. V0 sama dengan AOL dikali ED-nya itu hasilnya min 1000 volt. Polaritas V0-nya negatif, maka V0-nya min V saturasi sama dengan min 13 volt. Selanjutnya tegangan masukan negatifnya 0, tegangan masukan positifnya 5 mikro, ED-nya 5 mikro, polaritas ED-nya positif, hasil V0-nya 1000 volt, polaritas V0-nya positif, V0-nya plus V sat sama dengan plus 13 volt. Selanjutnya ada penguat operasional ideal. Apa itu penguat operasional ideal? Ialah penguat diferensial ideal. Nah, sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal ini ada penguat tegangannya tak terhingga atau gen voltase sama dengan tak terhingga. Ini gen voltase, ini tak terhingga, tanda tak terhingga. Lalu ada impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Dan juga ada impedansi keluarnya sama dengan 0. Lalu ada juga karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi sama dengan tak terhingga. Lalu di sini ada penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam praktiknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Biasanya ini tuh adanya di pasar-pasar kali ya. Terus ini ada OPAM. Nah, ini inputannya ada dua, ada non inverting dan juga ada inverting. Sebenarnya ini angka-angkanya tuh gak terlalu penting sih. Jadi angka-angka ini tuh bukan berarti angka-angka mutlak. Lalu di sini ada supply 1 dan supply 2 plus 5 volt dan plus 5 volt. Min 5 volt. Lalu di sini ada output juga. Nah, ini ada inverting op-amp. Nah, secara umum op-amp ini ada dua jenis. Yang pertama ini inverting op-amp. Apa itu inverting op-amp? Inverting untuk konfigurasi dari op-amp di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Inverse ini makanya dibilang inverse karena membalikan polarisasi. Jadi yang masukannya positif nanti menghasilkan keluaran negatif, kalau masukannya negatif menghasilkan keluaran positif. Ini ada rangkaiannya di mana V in dimasukkan ke negatif. Lalu ada rumus untuk mencari V out. V out sama dengan min V in dikali RF per R in. RF ini sebagai resistansi umpan balik dan RF ini sebagai resistansi umpan balik dan R in ini sebagai resistansi masukan. Misalkan masukannya tuh 5 volt dari sini. Terus ternyata hasilnya tuh 10 volt, tapi ditulisnya tuh min 10 volt. Bukan berarti tegangannya tuh minus 10 volt, tetapi ia mengalami perubahan polarisasi yang asalnya positif menjadi negatif. Begitu.
Selanjutnya di sini ada gambar lagi. Di sini ada sebuah tegangan yang semakin naik seiring dengan berjalannya waktu, yang masuk pada inputan negatif. Nih masuk ke OPAM, masuk ke yang negatif. Lalu ini ada supply 1, supply 2, ini output. Nah ini asalnya tuh linear, yang tadinya linearnya semakin naik, hasilnya linearnya semakin menurun. Karena apa? Karena mengalami perubahan polarisasi itu, inverting gitu. Selanjutnya ini ada yang non inverting amplifier. Non inverting ini kebalikannya dari inverting. Apa itu non inverting? Non inverting ini untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif, seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus tegangan output dari rangkaian ini. Jadi yang sebelumnya kan yang inverting itu mengalami polarisasi, jadi yang asalnya positif jadi negatif, yang asalnya negatif jadi positif. Kalau non inverting ini masukannya positif, hasilnya tetap positif, jadi masukan dan keluaran itu tetap sama hasilnya. Di sini ada rangkaian invertingnya. Di sini ada rangkaian invertingnya, dan di sini ada rumus tegangan output dari rangkaian ini. Rumusnya ialah V out sama dengan V in. Di sini sudah tidak ada negatif. V in dikali 1 ditambah RF per R in. RF ini sebagai resistansi umpan balik dan R in ini sebagai resistansi masuk. Resistansi masukan. Lalu selanjutnya di sini ada gambar di mana sebuah tegangan ini naik masuk ke arah positif ini. Lalu bentuknya menghasilkan seperti ini. Jadi bentukannya tuh aman, arah linearnya naik, tapi akan saturasinya pada saat plus VCC. Jadi gini gambarannya. Di sini juga ada zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau bisa dibilang output yang tergantung polaritas dari ED. Jadi ED ini memiliki polaritas yang positif negatif. Lalu jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V0 nya sama dengan min V saturasi. Jika polaritas ED sama dengan positif, maka V0 nya sama dengan positif V saturasi. Sini ada macam zero crossing detector. Ada zero crossing null, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level. Selanjutnya di sini ada duty cycle. Duty cycle ini bisa disebut siklus kerja atau duty cycle, merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Maka rumusnya menjadi duty cycle sama dengan T on per T on plus ditambah T off. Berapa hasilnya? Jadi T on ini adalah ketika nilai sinyalnya pada periodenya tuh positif. Nah, kalau T off dimana ketika nilai sinyalnya pada periodenya itu negatif. Jadi
dari V ini, kalau yang T off dari V ini ke T on kan ini positif. Nah, kalau negatif mengalami penurunan ke OV, ke sini 0V. Ini sinyal T off, yang di atas ini T on. Selanjutnya ini ada contoh soalnya. Suatu sinyal mempunyai periode 10M detik dan waktu on sama dengan 3M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Penyelesaiannya seperti ini. T off sama dengan T dikurangi T on. T ini adalah T total. Selanjutnya T off sama dengan 10, masukkan periode yang ini 10 dikurangi 3, ini sama dengan jawabannya 7M detik. Maka detik cycle sama dengan T on per T dikali 100% sama dengan 30% hasilnya. Selanjutnya di sini ada detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol ini detektor penyilang nol pembalik atau bisa disebut inverting zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masukan pada negatif OPAM dan membandingkan dengan 0 positif OPAM. Jadi ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan 0 dikurangi VI sama dengan negatif VI. Selanjutnya VI lebih kecil dari 0, maka V0 sama dengan positif V saturasi. VI lebih besar dari 0, maka V0 sama dengan negatif V saturasi. Sini hasil keluaran sinyal dari detektor inverting zero crossingnya. Ini gambarannya, ini juga rangkaiannya. Selanjutnya ini ada detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol tak pembalik atau bisa disebut non inverting zero crossing detector atau NIZCD. Sinyal masuk pada positif OPAM dan membandingkan dengan 0 negatif OPAM, maka ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan V input dikurangi 0. Ketika V input ini lebih besar dari 0, maka V0 ini sama dengan positif V saturasi, dan ketika VI lebih kecil dari 0, maka V0 nya sama dengan negatif V saturasi. Ini gambaran hasil keluaran sinyal dari detektor non inverting zero crossing. Seperti ini. Di sini juga ada detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector IVLD. Sinyal masuk pada negatif OPAM dan membandingkan dengan Vref positif OPAM. Maka jika ED sama dengan positif Vref dikurangi negatif input sama dengan Vref kurangi VI. VI lebih besar dari Vref, VI lebih besar Vref, maka V0 sama dengan negatif Vsat. VI lebih kecil Vref, maka V0 sama dengan positif Vsat. Ini VI nya, ini Vref nih, garis menjulang ke sini. Ini titik nolnya. Ini tuh garis waktu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada detektor taraf tegangan. Detektor taraf tak membalik non inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masukkan pada positif OPAM dan membandingkan dengan Vref negatif OPAM, maka ED sama dengan
positif input dikurangi negatif Vref sama dengan VI dikurangi Vref. VI lebih kecil Vref, maka V0 sama dengan negatif V1. VI lebih besar Vref, maka V0 sama dengan positif V1. Ini gambar rangkaian detektor dengan taraf tegangan positif masukan tak membalik. Dan ini selanjutnya ada rangkaian tegangan ref. Bagaimana mencari Vref? Maka rumusnya seperti ini. Vref sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali positif V input. Nih, ini rangkaiannya, gambar rangkaiannya. Di sini ada tegangan 1, di sini ada tegangan 2, dan di sini ada masukan input. Tegangan input positif V. Jadi misalkan positif V ini sama dengan 12 volt, R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm, maka Vref adalah Vref sama dengan 50 per 100 tambah 50 dikali 12 sama dengan V sama dengan 4 volt. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas dari soal yang saya pilih. Itu soal nomor 1. Ini latihan pertama. Di sini diketahui plus minus V sama dengan 15 volt, V saturasinya plus minus 13 volt. Nah, saya menjawab soal yang pertama dulu yang ini untuk mencari heat tone, taf, dan duty cycle. Pertama-tama saya mencari dulu Vref-nya. Vref itu adalah V referensi. Nah, di sini ada rumusnya. Vref sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali plus V. Maka Vref sama dengan 10K per 50K tambah 10K dikali 15V sama dengan 150K per 60K sama dengan 2,5. Nah, dari mana saya mengetahui 10K, 50K, 10K ini? Saya mengetahuinya dari soalnya. Dari sini ini R1-nya 50K. Ini R1-nya. Ini R2-nya 10K. Selanjutnya V-nya sudah diketahui nih 15 volt. Maka dari itu tinggal langsung dimasukkan saja angka-angkanya di sini. Sini 10K per 50K R1 ditambah 10K R2. Ini 15 voltnya tadi kan udah diketahui. Langsung kita jumlah aja, hasilnya 2,5 V. Selanjutnya sebelum saya mencari T-on dan T-off, saya menggambarkan terlebih dahulu grafiknya nih, karena Vref-nya sudah diketahui di pembahasan sebelumnya. Ini saya menggambarkan garis membentang ke arah kanan untuk Vref-nya. Setelah itu nih, dari garis VI ini ke garis sampai ada perpotongan antara VI dan 0 ini, ada garis perpotongan, ada titik perpotongan. Nah, titik ini memiliki nilai nilainya setengah dari 80. Setengah dari 80 berarti 80 bagi 2 40. Nah, di titik ini tuh ada nilai 40. Karena dari VI ke ada titik perpotongan juga dari VI ke Vref, maka ini juga ada nilainya. Nilainya itu dari setengah dari 40 bagi 2 20. Karena VI lebih besar dari Vref, maka V0 sama dengan plus V1 ke sini. Dari sini, dari titik ini dibuat garis putus-putus ke bawah. Karena VI lebih besar Vref, maka V0 sama dengan plus V1.
nih dibuat garisnya dari V0 ke sini karena kan hasilnya sama dengan plus V1, maka dibuatlah garis dari V0 ke sini. Setelah itu dari titik ini 20 sampai 125, karena VI lebih kecil dari Vref, maka V0 sama dengan negatif V1. Turunlah garisnya ke bawah, dibuat garis turun ke bawah sampai garis yang ditentukan oleh titik ini. Nih, ke atas sudah. Selanjutnya saya ingin menjelaskan nilai-nilai ini terdapat dari mana. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang ini udah dibahas. Berarti ini 125. Saya akan menjelaskannya. Jadi selisih dari 80 ke 140 ini memiliki selisih, jadi dari jarak 80 dari titik 80 ini sampai ke 140 ini memiliki selisihnya itu 60. Ini berarti di titik 60 itu dibagi 2 menjadi 30 ditambah 180, hasilnya 110. Nah, 110 ini antara 110 sampai 140 ini ada selisih, yaitu 30. 30 dibagi 2 15. 15 ditambah 110 125. Ini 30, ini 110, ini 100. Jadi 30 ditambah 110 hasilnya 125. Setelah itu antara 140 sampai 180 memiliki selisih juga 40. Nah, 40 ini dibagi 2 hasilnya 20 menjadi 100. 40 ini dibagi 2 hasilnya 20. 20 ini ditambah 140 hasilnya 160. 20 tambah 110 160 ini 140 tambah 20 hasilnya ini 160. Nah, dari 125 ke 160 memiliki selisih juga, yaitu 35, dan 35 ini adalah tion. Maka dari itu langsung ke rumusnya. Diketahui T total sama dengan 140, ini tion yang sudah diketahui 35, ini tinggal mencari T off-nya. T off sama dengan T total dikurangi tion, berarti T off sama dengan 140 dikurangi tion ini 35, dikurangi 35 sama dengan 105 M detik. Ini dia. Setelah itu langsung dicari, langsunglah mencari duty cycle. Ini karena tion T totalnya juga sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Tionnya 35, T totalnya 140 dikali 100% sama dengan 25%. Seperti itu pembahasan soal dari saya.
Mohon maaf mohon maaf bila tidak mohon maaf bila tidak jelas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.